Shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Sampai saat ini Tuhan kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu memuji menyembah-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, membawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan Yesus, hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.
yang hebat sorakan. Ya, mari kita nyanyi sama Kak. Betapa hebat. kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali beribadah. Kita percaya kasih Tuhan tetap melimpah buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya undang kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup dalam kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi betapa pentingnya hidup dalam kerendahan hati, saudara. Yang kita teladani adalah contoh yang memiliki kerendahan hati, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada hari ini kami tetap Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, curahkan, tumpahkan isi hati-Mu buat kami, Tuhan. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami lihat, dan apa yang kami dengar semua berasal dari Engkau. Tuhan, berkati kami semua untuk kami hidup dalam kerendahan hati, karena Engkau telah memberikan contoh teladan kerendahan hati buat kami, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh disingkapkan, dibukakan kembali rahasia kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi mulut, lidah, bibir, dan pakai menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hamba-Mu kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara, betapa pentingnya hidup dalam kerendahan hati, saudara. Banyak orang menginginkan kehidupan di dalam kerendahan hati, tetapi apa yang diinginkannya atau yang menjadi keinginannya tidak pernah terwujud, karena dia tidak mau belajar kepada Sang pemilik kerendahan hati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-12, yaitu tentang tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan, saudara. Tinggi hati adalah sombong. Kalau orang yang tinggi hati atau sombong didahului kehancuran, saudara. Tetapi orang yang memiliki kerendahan hati mendahului kehormatan, saudara. Jadi kita mau belajar, ada dua tanda tentang kerendahan hati, saudara. Yang pertama, tidak merasa lebih dari orang lain. Ini adalah contoh ciri daripada orang yang rendah hati. Kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus sedang mengajarkan melalui firman-Nya. Ada beberapa orang yang merasa diri benar dan memandang rendah semua orang lain. Di sini ada dua orang yang datang ke bait Allah. Satu orang Farisi, kedua orang pemungut cukai. Orang Farisi merasa dirinya lebih benar dari orang pemungut cukai. Orang Farisi merasa hidupnya sudah suci, bukan perampok, bukan penjinah, berbakti kepada Tuhan dan memberi perpuluhan. Tetapi orang pemungut cukai ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan, sebab Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada tanda yang kedua. Orang yang rendah hati ialah orang yang mau mendengarkan masukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca dalam kitab Amsal juga, saudara, supaya kita lebih dikuatkan tentang kerendahan hati ini, saudara. Amsal 15 ayat yang ke-17, saudara. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang rendah hati mau menerima teguran dan nasihat dari orang lain. Ini ciri orang yang rendah hati, saudara. Beda dengan orang yang tinggi hati, orang sombong. Ciri daripada orang yang tinggi hati sombong itu adalah sulit dan tidak mau menerima teguran dan nasihat dari orang. Dia merasa dirinya sudah benar, saudara. Dan berikutnya, saudara, orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan dan mau berubah. Beda dengan orang yang tinggi hati, orang sombong, tidak mau mengakui kesalahan, walaupun itu jelas-jelas itu sudah salah. Dan yang lebih parah lagi, orang sudah tahu melakukan kesalahan dan orang tersebut tidak mau berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang rendah hati mau menerima masukan dan kritik dari orang lain yang kritik sifatnya membangun, saudara. Beda dengan orang yang tinggi hati, orang sombong. Orang yang tinggi hati, orang sombong tidak mau menerima kritikan dan masukan, kritikan yang membangun, karena merasa dirinya sudah benar, merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya sudah pandai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Amsal 22 ayat yang keempat jelas firman Tuhan mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi ganjaran kerendahan hati itu dilakukan dalam hidup orang percaya. Orang tersebut hidup dalam takut akan Tuhan. Dan ketika orang tersebut hidup dalam takut akan Tuhan, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang dimiliki oleh orang yang memiliki kerendahan hati, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi pada hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati, saudara. Jadi saudara harus perhatikan baik-baik. Jadi hidup dalam kerendahan hati itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Belajar kerendahan hati biar kita mendapat pemahaman yang utuh. Kita mau belajar lebih dalam lagi tentang kerendahan hati sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan semakin tajam tentang kerendahan hati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kerendahan hati itu kata yang tidak asing lagi buat kita semua, saudara, sebagai orang-orang percaya. Karena kerendahan hati itu adalah sifat daripada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa sih makna dari kerendahan hati, saudara? Jadi kita harus mengetahui makna. Sebelum kita belajar makna dari kerendahan hati, maka kita akan mengetahui
lawan kata dari kerendahan hati yaitu sombong. Jadi kalau kita tidak mengetahui lawan katanya, kita tidak akan belajar secara utuh dan secara jelas tentang kerendahan hati. Kesombongan apa yang Alkitab katakan sehingga kita ditolong untuk belajar tentang kerendahan hati. Mari kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejahatan. Dan perlu diingat, sebelum orang itu hancur, maka orang tersebut sombong terlebih dahulu. Dan tinggi hati itu berbicara tentang kesombongan. Dan orang yang sombong mendahului kejatuhan. Jadi saudara, kalau saudara tidak mau jatuh, janganlah hidup dalam kesombongan. Tuhan mengingatkan kepada kita semua orang-orang percaya betapa bahayanya kesombongan itu, saudara. Pada sekarang ini ketika saudara belajar tentang kesombongan, maka saudara-saudara sedang ditolong hidup dan belajar tentang kerendahan hati. Kesombongan penyebab kehancuran. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau hancur, jangan hidup dalam kesombongan. Maka saya ingatkan, kerendahan hati adalah kunci dari keberhasilan dan kesuksesan. Kalau saudara mau berhasil dalam karier, sukses dalam apapun, miliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah sifat daripada karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kata-kata yang baik dan membangun, saudara. Tidak ada yang baik dari kesombongan yang diberikan kepada saudara dan saya selain kehancuran dan kejatuhan. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita hidup di dalam kesombongan. Kita sebagai orang-orang percaya, di saat kita sombong, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih kaya. Sebenarnya kesombongan tidak menjadikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, tetapi sebaliknya, kesombongan itu yang menghancurkan kehidupan kita, saudara. Banyak orang berjuang untuk hidup rendah hati. Wow, sangat banyak, saudara. Orang yang berjuang untuk hidup rendah hati karena mereka sadar akan daya hancur daripada kesombongan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Kita takut sombong karena kita tidak mau jatuh. Sombongan akan menghancurkan, lebih parah lagi menjatuhkan seseorang. Ingat, kesombongan itu memiliki daya hancur yang luar biasa, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya akan bahaya dari kesombongan. Di sini kita ditolong betapa pentingnya kerendahan hati, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau umat orang-orang percaya hancur atau jatuh dari kesombongan, saudara. Kesombongan pada dasarnya, kesombongan itu sesungguhnya adalah ada seluruh yang membutakan mata kita dan melupakan peran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Banyak dari orang-orang percaya yang hidupnya takut akan kesombongan, dan banyak juga orang berjuang untuk hidup di dalam kerendahan hati, saudara. Mereka sangat menyadari kehancuran yang diberikan akibat dari kesombongan itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat fatal, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Semua orang rindu untuk hidup dalam kerendahan hati. Bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang dikasih Tuhan? Sudah pasti Tuhan Yesus juga rindu umat pilihannya, orang percaya kepadanya, hidup di dalam kerendahan hati, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kita bertanya kepada semua orang percaya yang kita temui,
Pasti jawabannya, kerendahan hati merupakan kerinduan daripada semua orang. Apakah kerendahan hati dengan mudah didapat? Mengapa untuk mencapai hidup dalam kerendahan hati itu tidaklah hal yang mudah? Belajar dari kerendahan hati, saya mau berkata bahwa Tuhan Yesuslah teladan yang sempurna dari kerendahan hati. Yang percaya katakan amin. Saudara ini kasih Tuhan Yesus menjadi teladan konsisten, memberikan contoh dalam hidup, paper suratan yang terbuka buat Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita ingin belajar dari kerendahan hati, maka belajarlah pada pemilik kerendahan hati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa pemilik kerendahan hati, teladan yang sempurna dari kerendahan hati, yaitu Tuhan Yesus. Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus ingin kita belajar dari dirinya. Tuhan Yesus ingin kita belajar kepadanya, saudara. Kalau kita ingin bertumbuh dan bertambah dari kerendahan hati, maka kita harus belajar kepada ahlinya atau maestronya. Kerendahan hati adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan. Dan kita juga mau belajar dari firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7, saudara. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus berkata, ia telah mengosongkan diri. Yesus memberikan teladan tentang sikap kerendahan hati, saudara. Dan apa yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kita, maka kita harus mengikuti contoh daripada teladan Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari sikap kerendahan hati, saudara. Orang yang memiliki sikap kerendahan mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Orang yang rendah hati itu pasti menyadari bahwa hidupnya tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Keberadaan yang dimiliki sampai saat ini tidak ada yang bisa dibanggakan, saudara, karena semua bersumber dari Tuhan. Orang yang rendah hati, keberadaan yang dimiliki sampai hari ini tidak ada yang bisa dibanggakan, saudara. Enggak ada yang bisa dibanggakan, karena semua bersumber, karena semua pemberian daripada Tuhan Yesus, semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan diproses pun tetap mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik, selalu baik dan selama-lamanya baik. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi orang rendah hati adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang berintegritas. Tidak ada kepura-puraan dan kemunafikan dalam bersikap maupun dalam bertindak. Semua dilakukan berdasarkan atas dasar kebenaran dari firman Tuhan dan keadilan. Pada akhirnya akan memberi dampak kebaikan kepada semua orang, memberi dampak kepada sekitar lingkungannya, saudara. Orang yang memiliki kerendahan hati di dalam hidupnya selalu menyadari dan mengakui betapa besar peran Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Wow, luar biasa orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati, orang yang memiliki sikap rendah hati, kita akan melakukan semua pekerjaan tanpa melihat dan mengharapkan untuk mendapat puji-pujian. Itu adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Orang yang rendah hati ketika bekerja penuh dengan tanggung jawab dan dipersembahkannya untuk kemegahan dan kemuliaan
nama Tuhan. Wah, luar biasa orang yang rendah hati. Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dikatakan di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Peran ini dan penegasan bahwa jikalau kita di luar Tuhan, pasti kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya, saudara. Di luar aku, di luar Yesus, tanpa Yesus, di luar Yesus, tanpa Yesus, kita, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa, karena saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus, untuk yang sudah ditebus dengan darahnya dan lunas dibayar. Jadi kesuksesan membuat kita lupa betapa hebat peran Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir oleh karena saya, oleh karena kepintaran saya, oleh karena kerja keras saya. Ingat, kita harus menyadari betapa besar peran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi orang yang rendah hati selalu mengakui peran Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang dia miliki, apa yang mereka dapat, apa yang mereka capai, semua karena anugerah, semua karena pemberian Tuhan, saudara. Bukan karena kuat gagah kita, melainkan anugerah karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita, saudara, dinyatakan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu di dalam kebenaran firman Tuhan, hiduplah di dalam kerendahan hati. Tuhan sangat mengasihi orang yang memiliki kerendahan hati, karena kerendahan hati merupakan dari karakter teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan telah disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat pagi siang hari ini. Kami semakin dibukakan tentang rahasia kebenaran firman-Mu, tentang kerendahan hati Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, semua berasal daripada Engkau. Sehingga isi hati-Mu Kau curahkan, Kau tumpahkan buat kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti bahwa hidup dalam kerendahan itu adalah keinginan Engkau untuk kami meneladani apa yang setelah Kau berikan contoh ketika Engkau ada di bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayun 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayun 1H: integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Dengan iman mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita sambil berkata, kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.